kelompok tema 2 akan mempresentasikan dengan judul memori dan penyimpanan. Nah, apa itu storage? Storage itu adalah media penyimpanan ya, yang dimana media penyimpanan ini biasanya terdapat pada gadget atau media elektronik lainnya. Fungsinya itu sama hal dengan menyimpan data secara permanen seperti foto, video, dan aplikasi lainnya. Untuk media storage itu dia terdapat dua jenis. Yang pertama ada memori non volatile dan memori volatile. Apa sih yang membedakan dari kedua jenis memori itu? Nah, yang pertama memori volatile. Memori volatile itu dapat diartikan memori yang datanya itu tidak akan hilang. Memori yang datanya itu akan hilang ya ketika arus listrik di dalamnya itu mati. Ibaratkan laptop kalian itu jika mematikan, data yang akan di dalamnya itu tidak akan hilang. Contoh kasus ini adalah terjadi pada RAM, Random Access Memory. Jadi buat teman-teman yang belum tahu itu RAM, akan dijelaskan di slide berikutnya. Apa itu RAM? RAM adalah penyimpanan sementara yang berarti setelah komputer dimatikan, semua data yang disimpan RAM akan hilang. Oleh karena itu, RAM digunakan untuk menyimpan data yang sedang digunakan oleh proses CPU dan sistem operasi, seperti program yang sedang berjalan. Sistem operasi itu sendiri dan data yang sedang diproses. RAM terdiri dari chip-chip yang dipasang pada modul yang dapat dipasang di remote board komputer. Modul RAM yang umum termasuk DIMM atau Dual Inline Memory Module. Untuk komputer desktop dapat dan DIMM Small Outlet DIMM untuk komputer laptop. Peran RAM dalam eksekusi program, tempatnya penyimpanan sementara digunakan untuk menyimpan program eksekusi dan data yang diperlukan oleh program tersebut ini memungkinkan proses untuk mengakses instruksi dan data dengan cepat dalam kecepatan akses yang sangat tinggi dibandingkan dengan penyimpanan sekunder seperti hard disk. Akses yang cepat itu RAM-nya akses acak atau random akses, yang berarti bahwa setiap lokasi memori dapat diakses dengan kecepatan yang sama, tidak peduli letaknya. Hal ini penting karena program dan data seringkali diakses secara acak selama eksekusi. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas memori non volatile. Nah, untuk membahas memori non volatile ini tidak jauh merujuk pada penyimpanan internal yaitu SSD. Nah, ada yang tahu SSD itu apa? Nah, SSD itu adalah singkatan dari Solid State Drive. SSD ini fungsinya sama halnya kita menyimpan seperti hard disk. Cuman perkembangan teknologi dari hard disk itu dengan SSD berbeda ya untuk cara mekanik bekerja dalam komponennya. Nah, di sini saya sudah bawa hard disk untuk contoh. Nah, jika hard disk ini dia menyimpan data pada piringan hard disk ini, piringan cakram ini. Nah, sedangkan SSD dia menyimpan data hanya untuk pada chip 3D NAND flash ini ya. Untuk komponen pada hard disk ini jelas berbeda sekali, dia hanya ada piringan cakram dan hard copy. Sedangkan SSD hanya ada 3D NAND flash, controller, dan DRAM cache. Selanjutnya, kenapa harus SSD? Nah, SSD ini memungkinkan kita untuk mengefisiensi waktu secepat mungkin. Karena untuk mengakses data itu jauh lebih cepat kecepatannya, karena cara kerja hard disk dan SSD itu jauh lebih berbeda. Next. Kecepatan hard disk dan SSD ini bisa kita lihat di sini berbeda ya. Walaupun SSD ini jadi form factor 2,5, tetapi kecepatan dari hard disk ini SSD jauh lebih unggul. Next.
Nah, kita mengenal lebih jauh jenis-jenis SSD. Next. Nah, yang pertama ini ada SSD form factor 2,5 ya. Nah, untuk harga dia lebih terjangkau di kelas SSD lainnya. Dan dia universal, bisa dijadikan internal ataupun eksternal. Dengan syarat kita jika mau eksternal memakai enclosure. Nah, yang keempat ini TBW atau masa durability-nya dia lebih rendah dibandingkan SSD lainnya. Kecepatannya itu dia hanya cuman bisa mampu di 400 MB per second hingga 560. Next. Nah, yang kedua ini ada SSD M-SATA. Ini penggantinya dari SSD form factor 2,5. Dia dimensinya lebih kecil karena untuk menggantikan generasi sebelumnya yaitu 2,5. Harganya juga lebih terjangkau dan TBW-nya lebih pendek juga dibandingkan SSD PCIe Express. Next. Nah, selanjutnya ini ada SSD NGFF atau Next Generation Form Factor atau biasanya dikenal dengan SSD M.2. SSD ini revisi dari SSD M-SATA ya, karena dia multi host, bisa menggunakan jalur PCIe Express, NVMe atau SATA ataupun USB. Harganya pasti lebih mahal karena ini SSD paling cepat untuk saat ini. Untuk TBW-nya dia lebih tinggi dibandingkan SSD lainnya. Kecepatannya itu bisa mencapai 1500 MB per menit dan hingga 1200 MB per second. Kalau nggak kerikat Nah, di sini bisa kita lihat di sini adalah SSD M-SATA. Untuk SSD M-SATA ini atau M.2 SATA dia konektornya berbeda ya dengan SSD PCIe Express. Kalau SSD M.2 SATA dia menggunakan BNMP HDD konektor. Sedangkan SSD NVMe itu menggunakan M konektor. Untuk BK dia tidak kita akan bahas karena dia biasanya menggunakan M.2 Wi-Fi. Jadi kita akan tidak bahas kali ini. Next. Nah, di sini kita juga bisa membedakan kecepatan SSD SATA 2,5 inci dengan SSD NVMe PCIe Gen 4. Kecepatannya jauh lebih besar ya. Oke, cukup sekian dari presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.